Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Mustika. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi dengan nomor pokok mahasiswa 242170111032. Saya berasal dari Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai pemilu kada tingkat kota, lebih tepatnya di Kota Tasikmalaya. Oke, yang pertama di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pemilu kada bagi pembangunan demokrasi dan juga daerah Tasikmalaya. Nah, pemilihan umum kepala daerah atau pilkada itu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemilihan pemimpin daerah saja, tetapi juga tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemimpin, serta penguatan institusi demokrasi. Pilkada berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan warga. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap proses pilkada, demi masa depan yang lebih baik bagi Tasikmalaya dan tentunya bagi Indonesia secara keseluruhan. Oke, untuk berikutnya ada tahapan pemilihan umum kepala daerah di Tasikmalaya. Untuk tahun 2024 ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama ada tahapan persiapan. Nah, di tahapan persiapan ini ada perencanaan program dan anggaran, kemudian ada penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, lalu yang ketiga ada pembentukan panitia pengawas, dan yang terakhir adalah pemutakhiran daftar pemilih. Nah, kemudian ada tahapan penyelenggaraan ini terdiri dari yang pertama, pengumuman dan pendaftaran pasangan calon. Kemudian yang kedua, penelitian persyaratan calon. Yang ketiga, pelaksanaan kampanye pada 25 September sampai 23 November. Lalu ada pemungutan suara pada tanggal 27 November. Dan yang terakhir ada perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Berikutnya, dalam pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya 2024 ini, terdapat 5 pasangan calon yang akan bertarung. Nah, untuk nomor urut yang pertama ada Ibu Nur Hayati dan juga Pak Muslim. Program unggulan mereka adalah Tasik Beres, yang yakni berdaya saing, religius, serta sejahtera. Nah, mereka ini fokus pada memberikan bantuan pendidikan mulai kartu sehati sebesar 600.000 per siswa dan 300.000 untuk ibu hamil, serta insentif untuk RT, RW, kader posyandu, dan juga guru ngaji. Kemudian nomor urut kedua adalah Pak Ivan Dede. Program unggulannya yakni komitmen untuk memberikan bantuan anggaran sebesar 50 juta untuk setiap RW. Fokusnya ini pada meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis produk lokal. Kemudian nomor urut ketiga ada Pak M. Yusuf dan juga Pak Hendro. Programnya yaitu Tasikmalaya yang religius dan berkelanjutan. Kemudian fokusnya ini mereka pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur perkotaan yang merata, serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Kemudian nomor urut yang keempat ada Pak Fiman Alfariji dan juga Diki Chandra. Program unggul mereka yakni menjadikan Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan yang religius dan inovatif. Nah, fokusnya ini mereka pada program gerakan emak-emak anak makan sehat atau GEMAS. Nah, kemudian pelatihan ekonomi lokal, juga program Tasik Pintar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan Wan Kelurahan Wan Hafiz untuk mendorong pendidikan agama. Kemudian yang terakhir ada Pak Yanto dan juga Pak Aminuddin. Program unggulan mereka yakni adalah Tasikmalaya Emas, Eduktif, Maju, Agamis, serta Sejahtera. Mereka ini fokus pada meningkatkan SDM, berdaya saing tinggi, dan pelayanan dasar yang memadai. Nah, tentunya kelima pasangan calon ini saling menawarkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tasikmalaya dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga pemerintah. Oke, untuk selanjutnya di sini saya sudah membuatkan diagram berupa persenan untuk melihat partisipasi masyarakat di daerah saya, yakni PASE Kota Tasikmalaya, berdasarkan data yang telah saya dapat langsung. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwasannya untuk tingkat partisipasi di daerah saya itu cukup tinggi ya, sebanyak 77,8% warga atau 462 dari total warga itu 594 warga yang berpartisipasi. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat itu memiliki kesadaran dan antusiasme tinggi dalam menggunakan hak pilihan mereka. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat juga tingkat golputnya itu cukup rendah ya, hanya 22,2% atau sekitar 132 warga yang tidak menggunakan hak pilihannya gitu atau golput.
Nah, selain diagram partisipasi, saya juga membuatkan diagram berdasarkan hasil dari pemungutan suara di daerah saya sendiri, yaitu Paseh. Untuk nomor urut pertama, itu terdapat 106 suara, yakni 22,8%. Nomor urut kedua ada 58 suara, yakni 12,5%. Lalu nomor urut ketiga, yaitu 8 suara, sekitar 1,7%. Nomor urut 4, yaitu ada 245 suara, yaitu 52,8%. Lalu nomor urut 5 ada 27 suara, yakni 5,8%. Nah, bisa dilihat dari diagram tersebut bahwasanya pemenangnya itu adalah nomor urut 4. Nah, untuk visi misi pemenang ini adalah untuk visinya mewujudkan Kota Tasikmalaya yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan melalui pembangunan berbasis masyarakat. Kemudian misinya fokus pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, kemudian ada dampak terhadap pembangunan daerahnya sendiri dari ekonomi pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat diharapkan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian infrastruktur, ini prioritasnya pada perbaikan jalan dan fasilitas umum. Kemudian ada pelayanan publik, yaitu akses yang lebih baik dan layanan kesehatan dan pendidikan. Nah, kemudian dalam pemilu kada di Paseh, Kota Tasikmalaya, tentunya terdapat beberapa tantangan utama. Yang pertama adalah partisipasi pemilih. Meskipun tingkat partisipasi di daerah saya itu relatif tinggi, tapi masih ada gitu orang yang golput, yaitu sekitar 22%. Nah, kemudian yang kedua ada sosialisasi kandidat. Nah, kalau di daerah saya itu tidak semua masyarakat itu memahami visi dan misi para kandidat secara menyeluruh gitu. Tentunya hal tersebut itu dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Nah, melihat dari tantangan tadi, tentunya di sini juga ada saran untuk meningkatkan kualitas pemilu kada di masa yang akan mendatang. Yang pertama adalah peningkatan partisipasi pemilih. Itu bisa dengan sosialisasi intensif menggunakan berbagai platform, mau media online ataupun offline untuk menjangkau seluruh masyarakat yang ada. Kemudian bisa juga mengadakan program pendidikan politik yang menekankan pentingnya hak pilih. Lalu ada yang kedua adalah peningkatan pemahaman visi misi kandidat. Ini bisa dengan menyediakan akses mudah ke materi kampanye, bisa melalui media cetak, online, maupun kegiatan secara tatap muka. Oke, untuk penyampaian dicukupkan dan di sini saya akan meringkas terkait hasil analisis dan juga saya akan menyampaikan kesan terhadap pemilu kada 2024. Untuk proses pemilu kada di daerah saya, yaitu Paseh Kota Tasikmalaya, berjalan dengan baik, terlihat dari tingkat partisipasi yang cukup tinggi dan kemenangan pasangan nomor 4. Namun, tentunya masih ada tantangan dalam mengurangi golput dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap visi misi calon. Secara keseluruhan, pemilihan ini menunjukkan antusiasme warga, namun perlu perbaikan dalam sosialisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.